wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Laila Ramadhani, kelas 3 PAIB, NIM 21410402248. Di sini saya akan menjawab UTS sumber belajar. Nah, yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, contoh aplikasinya yaitu seperti kegiatan pembelajaran di dalam kelas menggunakan alat-alat atau bahan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Contohnya seperti papan tulis, laptop, proyektor, dan sebagainya. Jawaban nomor 2 yaitu adapun klasifikasinya bentuk-bentuk sumber belajar adalah yang pertama yaitu ada pesan atau message, yaitu informasi yang ditransmisikan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, seni, dan data. Termasuk dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi yang harus diajarkan kepada siswa. Yang kedua yaitu ada orang atau peoples. Nah, bertindak sebagai penyimpanan, pengolahan, dan penyaji pesan. Dalam kelompok ini misalnya ada guru, tutor, peserta didik, tokoh masyarakat, atau yang mungkin berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada bahan atau material, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun dirinya sendiri. Misalnya transparasi, slide audio, video, buku, majalah, dan lainnya. Nah, buku yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik. Dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedi, fiksi, dan lain sebagainya. Lalu peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa kerusuhan, peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya, yang guru dapat menjadikan peristiwa atau fakta tersebut sebagai sumber belajar. Yang keempat yaitu ada alat, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya slide, proyektor, video, tape, pesawat radio, televisi. Dan kelima teknik, yaitu prosedur atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Seperti belajar sendiri, simulasi, demonstrasi, dan tanya jawab. Yang keenam yaitu ada lingkungan, yaitu situasi di sekitar di mana pesan disampaikan. Lingkungan bisa bersifat fisik atau gedung, sekolah, perpustakaan, laboratorium, studio, auditorium, museum, taman, lingkungan non fisik atau suasana belajar. Kelebihan yang pertama yaitu dapat lebih mudah dalam menerima informasi. Terus yang kekurangannya, tidak semua siswa mudah menuangkan ini. Terus yang kedua, kelebihannya siswa dapat mudah bersosialisasi. Dan adapun kelemahannya yaitu setiap siswa agak sulit bagi orang yang introvert. Terus yang ketiga, kelebihannya siswa dapat mencari langsung sumber belajar, dan kekurangannya siswa tidak semua siswa bisa mengaplikasikannya. Yang keempat, memiliki kelebihan dapat membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan kekurangannya tidak semua sekolah bisa memfasilitasinya. Terus yang kelima, kelebihannya dapat mengembangkan daya tangkap setiap siswa, dan kekurangannya yaitu susah bagi siswa yang pendiam untuk mengikutinya. Terus yang terakhir yaitu lingkungan, kelebihannya dapat
sangat berpengaruh dalam diri, dalam perkembangan kemampuan berpikir, lalu sikap dan tingkah laku. Kekurangannya dapat berdampak negatif jika di lingkungan yang salah. Adapun yang nomor 3 yang saya pilih yaitu proyektor. Pertama, hubungkanlah listrik dari proyektor dengan menggunakan sebuah kabel power. Lalu setelah itu, bukalah tutup dari lensa tersebut. Nah, habis itu tekanlah tombol power tersebut sekitar 2 detik pada remote atau panel proyektor. Setelah itu, nyalakanlah seluruh peralatan yang telah menjadi input notebook atau CPU atau video player dan lain-lain. Setelah itu sudah, lalu gambar akan muncul di dinding dan materi sudah dapat dibaca oleh peserta didik. Maka dengan itu kita bisa menggunakannya secara simpel.